Satu catatan yang kalau kita lihat sejarah ya Mas Gibran ya, secara historical, setiap krisis yang melibatkan banyak negara itu pertama selalu memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kenaikan harga terutama minyak, gitu ya. Nah, lalu kemudian kaitan dengan komoditi pangan khususnya gandum, tentu ini ada hubungan juga. Manakala harga energi naik, itu akan proporsional juga sebagai bagian dari respon. Nah, gandum memang kita adalah salah satu yang pengimpor terbesar dari Ukraina ini. Mungkin sebelum pandemi pun di tahun lalu misalnya kita memang mengimpor sekitar 3 juta ton dari Ukraina. Dengan adanya embargo dan juga konflik yang sekarang masih berlangsung, tentunya ini akan berdampak kepada pasokan dari gandum yang berasal dari Ukraina termasuk ke Indonesia. Kalau embargonya membuat barang-barang dari berbagai negara lalu kemudian tidak bisa masuk dan juga tidak bisa keluar, maka mau tidak mau kita adalah mencari alternatif sumber pangan dalam hal ini gandum. Karena saya melihat sebenarnya untuk gandum ini kan pilihannya juga banyak juga produsen yang ada di dunia. Tapi ada dua hal menurut saya pertimbangan teman-teman diimportir selain harga tentu adalah preferensi dan juga kualitas dari gandum yang berasal dari supplier. Jadi selain Ukraina kan ada sumbernya. Yang pertama tahun lalu kita impor dari Australia sekitar 4 juta ton, lalu kemudian Ukraina, kemudian dari Kanada, lalu tidak ada sumber lain juga, ada Argentina, ada Amerika Serikat, juga India bahkan. Jadi kalau nanti pasokan dari Ukraina itu misalnya terganggu, saya kira alternatif lain salah satunya adalah bisa dari Australia, bisa dari Kanada, bisa dari Argentina, bisa dari Amerika Serikat. Memang mungkin dalam konteks harganya yang sedikit agak berbeda. Karena saya mencatat dari sisi harga ya sebagai satuan dari unit value-nya dari Ukraina ini dibandingkan dengan negara-negara lainnya memang itu yang paling kompetitif. Berarti bisa Tapi dikatakan sudah membuka komunikasi begitu ya Pak dengan negara-negara yang mungkin saja bisa menjadi substitusi dari yang selama ini kita mengimpor gandum dari Ukraina dan akan membuka impor gandum jika memang ketegangan geopolitiknya masih terus berlanjut. Ya, jadi kalau impor gandum kan tidak ada pengaturan khusus ya. Jadi saya komunikasi dengan teman-teman di yang selama ini menggunakan gandum sebagai bahan baku untuk industri tepung terigu. Tentu teman-teman ini sudah pertama melihat pergerakan harga, lalu yang kedua adalah melihat sumber-sumber alternatifnya dari negara-negara seperti yang saya sebutkan tadi. Karena impor gandum tidak ada pengaturan khusus oleh pemerintah. Jadi pergerakan dari invasi atau konflik di Rusia yang menyebabkan akan terganggunya pasokan gandum itu semestinya dan teman-teman di importir itu sudah mengantisipasi. Berarti memang antisipasi dilakukan oleh teman-teman di importir, Kementerian Perdagangan juga sudah berkomunikasi. Jadi jika memang dampak dari ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina terus berkepanjangan, Indonesia juga dalam hal ini Kementerian Perdagangan juga dan tentunya pengimpor atau importir juga sudah bersiap melakukan sejumlah langkah antisipasi begitu ya Pak? Iya betul, Mas. Karena kalau konflik ini kan tidak ada yang tahu pasti kapan akan berakhir. Tapi kita tentu berharap tidak terlalu lama sehingga yang tadinya agak terganggu dengan adanya konflik ini dan juga adanya respon berupa sanksi-sanksi dari negara-negara Barat itu akan sangat mempengaruhi terhadap aliran perdagangan dari dan ke dua negara maupun negara-negara yang dianggap misalnya pro terhadap konflik gitu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.